Jamaah salat Jum'ah Masjid Muawwanah rahimakumullah. Terorisme adalah kelompok yang sejak awal sudah disinyalir oleh Nabi. Terorisme nyata adanya dan benar-benar ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini hadis sahih tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3342, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1771, sahih muttafaqun alaih. Beliau telah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang nanti di akhir zaman. Hadis ini bukan prediksi, tapi hadis ini merupakan konfirmasi bahwasanya teroris itu pasti ada. Nyata adanya, bukan isu belaka. Dikarenakan Nabi bukan tukang ramal. Beliau bersabda karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Oleh karena itu hadis ini dimulai dengan fi'il mudhari', ditambahkan huruf sin ditolak di depannya, bukan cuman yakhruju, tapi sayakhruju, pasti akan keluar. Qaumun, sekelompok orang, fi akhiriz zaman, nanti di akhir zaman. Apa ciri-ciri mereka? Satu, ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda sekali. Tampak semangatnya, tampak keberaniannya. Sufahaul ahlam, tapi sayang mereka sufaha. Sebenarnya mereka itu bodoh-bodoh agamanya. Orang yang sama sekali tidak mengerti agama, bahkan tidak pernah mondok di pondok pesantren, tidak benar-benar belajar agama, tapi sok paling mengerti perkara agama. Jelas Nabi mengatakannya, sufahaul ahlam, mereka bodoh tapi merasa mereka paling benar. Mereka merasa paling mengerti akan agama ini. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu bicara atas nama agama. Mereka selalu bicara atas nama jihad. Mereka selalu bicara atas nama Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah mereka paling mengerti Al-Quran, seolah-olah mereka paling mengerti akan hadis. Min qauli khairil bariyah, seakan-akan mereka paling mengerti, padahal mereka bodoh sekali. La yujawizu imanahum hanajirahum. Selanjutnya kata Nabi, iman mereka itu cuman di leher saja. Iman mereka itu cuman di kerongkongan saja. Kalian tertipu dengan melihat semangat mereka, tampak berani, tampak menggebu-gebu, padahal cuman di lehernya saja. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan begitu cepat keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Fa ainnama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena sesungguhnya memerangi teroris itu adalah pahala. Liman qatalahu yaumal qiyamah, pahala bagi orang yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Jadi jamaah Jum'ah, hadis ini berpesan satu, terorisme itu nyata adanya.
dan Nabi sudah menyampaikan sedemikian rupa. Dan yang kedua, kita umat Islam wajib memerangi teroris. Karena teroris itu telah memperburuk citra Islam, telah memfitnah agama Islam. Dan siapapun yang memerangi teroris, pahalanya sangat besar. Dan setiap orang yang mati gara-gara berperang dengan teroris, maka matinya mati syahid. Bukan terorisnya yang mati syahid, tapi yang memerangi teroris itulah yang mati syahid. Selanjutnya ada 3 ciri utama terorisme ini yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, ciri teroris, mereka melepaskan baiat dari pemerintah. Bahasa sederhananya, mereka melepaskan ketaatan kepada pemerintah atau tidak mengakui pemerintah yang sah. Bahasa agamanya bugot, memberontak. Mereka gunakan berbagai macam isu untuk mendelegitimasi pemerintah. Isu sosial, ekonomi dan lain sebagainya mereka gunakan agar umat Islam ini tidak mengakui pemerintahnya sendiri. Dan pelaku utama dari teroris seperti ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah adalah salah satu sahabat Nabi yang dia mendelegitimasi kepemimpinan Nabi. Bahkan dia berani mengkritik Nabi tidak adil. Makanya khatib tegaskan, terorisme muncul bukan karena ketidakadilan, tapi terorisme muncul karena kesalahan pemahaman dan sesatnya keyakinan. Dikarenakan di zaman Nabi, teroris pun nuduh Nabi tidak adil. Makanya Nabi sampai murka kepada Dzul Khuwaisirah. Dan Nabi bersabda, "Man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan kesetiaannya kepada pemerintah, mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi para teroris bukan mati syahid, tapi mati jahiliyah. Apalagi mereka membunuh dirinya sendiri. Man qatala nafsah, barang siapa yang bunuh diri, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka baginya neraka jahanam dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Yang kedua, ciri teroris ini mereka mengkafir-kafirkan saudara muslimnya sendiri. Ini ciri mereka. Mereka mengkafir-kafirkan orang-orang sesama muslim. Oleh karena itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan aliran-aliran ideologi tertutup yang mereka ngajinya sembunyi-sembunyi, lalu mengajarkan kepada jamaahnya merekalah yang paling benar, selain mereka kafir semua. Inilah dulu namanya Abdurrahman bin Muljam. Orang ini hafal Quran 30 juz. Dia adalah salah satu sahabat Nabi, pernah menjadi duta Al-Quran, tapi sayang dia mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Puncaknya dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 7 Ramadan. Memang sudah kebiasaan teroris sejak zaman dulu. Mereka beroperasinya jelang Ramadan, di bulan suci Ramadan, dan jelang Idul Fitri. Seakan-akan sudah jadi tradisi mereka untuk berbuat onar jelang bulan suci Ramadan dan di bulan suci Ramadan. Kemudian ciri mereka yang ketiga, mereka membunuh sesama muslim dan mereka membunuh non-muslim mu'ahid. Apa itu non-muslim mu'ahid? Mereka membunuh non-muslim, padahal non-muslim itu tidak berperang. Mereka saudara kita, tetangga kita, sesama anak bangsa juga. Nabi sampai bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang non-muslim mu'ahid, yakni orang non-muslim yang tidak berperang dengan kita, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk memerangi orang non-muslim, ngebom rumah ibadah mereka. Dan bagi mereka yang memerangi non-muslim mu'ahid,
maka lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat walaupun cuman baunya surga. Kesimpulannya jamaah Jumat rahimakumullah, terorisme itu benar ada. Itu bukan isu yang dihembuskan. Terorisme muncul karena salah paham, gagal paham, sesat paham, dan salahnya keyakinan. Oleh karena itu jangan sembarang mengaji. Jangan mengaji di tempat yang tertutup, dan jangan mengaji kepada orang yang tidak jelas sanad keilmuannya. Dan yang ketiga, mari semua elemen bangsa, termasuk umat Islam, kita perangi terorisme. Karena memerangi terorisme adalah pahala yang sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Islam itu indah. Karena indahnya Islam, setiap orang yang melihatnya akan tertarik untuk masuk Islam. Beban kita, tanggung jawab kita untuk menampilkan Islam yang indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.